Sul Qur'ani. Dan ini sangat penting ya, dan harus dimutkinkan. Maksud mutkin itu dikuatkan sehingga saat kemanapun, dimanapun kita bisa menggunakan aplikasi ini. Karena untuk sementara ini adalah aplikasi yang luar biasa ya. Seluruh ilmu tentang Al-Quran di situ ada. Nah, ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Di kesempatan hari ini kemarin kalau kemarin sudah beres ya 5 ikon dari bahas, kemudian tafsir, kemudian ulum, kemudian masahif, kemudian ma'ajim, itu sudah dibahas. Nah, hari ini agak mendalam ya, 1 jam ke depan. Nanti kalau belum paham langsung didiskusikan ya, langsung didiskusikan. Lihat di sini, kalau bahas sudah kita bahas kemarin ya. Ya. Bagaimana ummahat akhwat ingin mencari lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Silahkan gunakan ini. Itu langsung otomatis hitungan detik gitu ya. Itu sudah beres. Kemudian yang kedua tafsir. Nah, silakan klik tafsir. Nah, ini tidak akan kita bahas semuanya ya. Hanya silahkan nanti ummahat akhwat tahu cara baca nama tafsirnya. Kita bahas yang ini ya. Kalau di tab dengan di HP beda sedikit, ada tambahan kalau di tab. Kita gunakan yang ini ya, yang di HP. Jadi ini satu aplikasi yang sangat bagus ya, kalau nanti ummahat menguasai ini. Walaupun kita belum hafal ya, hafal Quran, tapi tafsir yang ada di sini tuh banyak gitu. Banyak. Harusnya ini diketik ulang ya. Baik. Lihat yang tafsir ya. Kita fokus 1 jam ke depan. Tafsir. Yang pertama, lihat di sini. Judulnya dulu ya, judulnya dulu. Ada tulisan apa tuh yang paling atas? Bahisul Qur'ani. Bukan yang tafsir, yang tafsir Bu, yang di bawah. Oh, tafsir. Ya, di situ. Yang mana? Ini yang bawah ini. Ada tulisan apa di situ? Surah. Oh, yang sini. Ummahat. Ummahat. Nah, itu ya. Oh, yang sini. Iya. Ummahat. Nah. Sambil santai lah nya, nuju saraum. tong tegang, khusus Ramadan. Lihat di sini kan ada tulisan ummahat. Apa arti ummahat? Ibu-ibu. Ibu-ibu kan, yang kita tahu kan ibu-ibu. Iya. Kan ibu, para bunda, para ibu, para ummi. Iya. Ummi kan jawaban dari ummi. Tapi ya tentunya bukan yang dimaksud adalah para ummi, para ibu, tapi yang dimaksud adalah induk. Kan induk teh semuanya ke sana gitu. Induk gitu namanya. Jadi ini tafsir induk. Waalaikumsalam. Ini tafsir induk. Tafsir induknya di sini ya. Tafsir induk. Jadi ini jangan melewat tadi yang ini. Kan ini banyaknya bil maksur ya. Tafsir bil maksur yang ini. Dan ini harus jadi rujukan utama kita. Kan ini nama tafsir. Tulisannya begini, at-tafsir bil maksur. Nah, ini dalam kajian Ulumul Quran. At-tafsir bil maksur. Maksud bil maksur itu adalah dengan asar. Asar itu berarti apa? Hadis gitu ya. Iya. Kemudian apa lagi? Qaul itu apa? Perkataan sahabat. Kemudian tabi'in ya, tabi'in dan tabi'in. Itu disebut bil maksur. Jadi cara menafsirkan itu jangan lepas daripada Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu. Bil maksur namanya.
Nah, ini maksudnya tafsir ummahat. Jadi bukan maksudnya para umi, bukan ya. Tapi dia jadi induk tafsir. Oh, induk tafsir. Jadi induknya. Kalau disebut umi, tapi dengan secara bahasa betul ya. Ummu, ummahat itu kan sama. Jadi semuanya menginduk. Makanya seorang ummi itu, ibu itu menjadi induk di keluarga. Anak-anaknya kan menginduk ke uminya. Tafsir juga menginduk ke yang ini. Nah ini biar nanti ya kita tidak terlalu bingung apa yang dimaksud dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia ini. Karena ini tafsirnya tafsir yang sudah jadi rujukan seluruh ulama di dunia. Nah, itu namanya ummahat. Tafsir ummahat ya, tafsir induk. Di aplikasi coba hitung ada berapa tafsir tuh. Allah, sahabat. Di aplikasi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ustaz. Yang lain coba Mananya, Cing? 1. sudah di download. Yang udah di download yang itu ya. 4. Ya di bawah ummahat 4. 4. Oh, kirain teh. Itu tafsir Ke bawahnya bukan. Jauzi, Ustaz. Itu mah bukan, itu mah Jam'ul Aqwal. Oh, bukan. Judulnya beda-beda. Oh, iya. Kalau ummahat di sini ada 4 tafsir. Nah, ini hafalkan istilahnya. Nah, bagus. Satu apa? Ya. Tafsir At-Tabari. At-Tabari. Kedua, Tafsir Ibnu tafsir Katsir. Ibnu Katsir. Ketiga, Tafsir Qurtubi. Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Keempat, Tafsir Bagawi. pakai al. Al-Bagawi. Jadi 4 nama tafsir induk. Tafsir. Ya. Jadi ada 4 nama tafsir induk. Kita karena Al-Qur'an di Ramadan ya kita seputar ini ya. Makanya nahu kita simpan dulu, sorob juga sama ya. Kita bahas ini. Yang pertama tafsir At-Tabari. At-Tabari. Nah, At-Tabari. Jadi nanti terkenal imam, ini nama imamnya ya. Jadi dia namanya Imam At-Tabari. Biasanya kalau to itu tidak jadi o, tetapi THA gitu. Iya. O yang paham, tapi kalau yang tidak bisa baca Arab pasti bacanya Tabari ya. Hal yang tepat adalah At-Tabari. At-Tabari. Yang kedua apa? Ibnu Katsir. Ibnu Ibnu Katsir. Katsir. Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Iya. Nah, qadarullah kalau ana ya fokus di sini. Ummahat akhwat sejak dulu ya. Sejak pemuda buka usia sabaraha pokoknya tas can bodas sebelum memutih itu yang anak kuasai yang ini ya sejak dulu Tafsir Ibnu sampai Katsir. sekarang tafsir Ibnu Katsir. Makanya kajian Ibnu Katsir itu masya Allah ya. Tapi itu satu bagi yang lancar bahasa dulu ya tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua yang suka hadis, yang suka sunnah. Kalau yang suka hadis, suka sunnah itu sangat jadi rujukan karena khas beliau, ciri khas beliau itu akan kembali ke sini ya dengan maksur, bil maksur dengan hadis, kaul sahabat dan sebagainya. Nah ternyata tafsir Ibnu Katsir ini menjadi tafsir ummahat, induk. Makanya nanti kalau di YouTube atau di medsos ada kajian tafsir, coba ditelaah, coba telaah, lihat, gunakan itu ya, gunakan aplikasi itu, lihat. Kalau sekarang terjemah sudah ada yang ini, aplikasi terjemah ada ya, tinggal nantilah kita sharekan. Terjemahan sudah ada, nanti ketika perhatikan yang menyampaikannya, apakah murni ke Ibnu Katsir atau ke sana kemari. Biasanya kan banyaknya ke sana kemari ya.
Kalau mengkaji itu bagusnya Ibnu Katsir itu fokus saja yang beliau sodorkan. Nah, ternyata masuk ke ummahat. Tafsir induk gitu ya. Maksud induk jangan lepas yang ini ya. Boleh empatnya, boleh satu di antara empat. Nanti ummahat, akhwat, abwabul jannah nanti ambil satu gitu. Saat saya mau memperdalam tentang yang tafsir yang nomor 3, silahkan. Karena semuanya itu jadi rujukan utama. Jadi rujukan utama seluruh mazhab gitu ya. Baik. Sekarang ketiga, tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Nah, Al-Qurtubi. Nah, tafsir Al-Qurtubi. Namanya saja sudah ada ciri khas tuh. Cing, kira-kira orang mana, Cing? Qurtubi itu. Orang mana? Dah bukan orang Saudi. Bukan orang Makkah, bukan orang Al-Madinah. Cing, di mana Qurtubi? Qurtubah aslinya tuh. Namanya Qurtubah. Qurtubah. Nah, bahasa Indonesia apa ini? Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Jadi nama Quran, jadi nama mushaf. Nah, itu Cordoba. Nah, Cordoba. Itu ini Qurtubi. Qurtubah. Cordoba di mana? Cordoba. Di Sodong. Afrika. Itu di mampir. Di mana? Di Spanyol. Jadi orang Spanyol. Qurtubah gitu ya. Jadi ternyata orang di luar Arab. Tapi ternyata bisa menyusun tafsir, namanya tafsir Al-Qurtubi. Ini nama orangnya, walaupun nanti nama-namanya beda ya. Nama-nama tafsirnya seperti Ibnu Katsir bukan nama tafsir Ibnu Katsir, tapi tafsir Al-Quranul Azim namanya ya. Tapi tidak terkenal. Buka tafsir Al-Quranul Azim, jarang ya. Langsung ke nama penulis. Buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir At-Tabari, buka tafsir Al-Qurtubi. Jadi minimal ya, ummahat akhwat tahu nama ulama ini. Minimal tahu, oh ini ulamanya namanya At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. Karena dengan wasilah mereka ya, yang ditafsirkan ulama sekarang itu tidak lepas dari yang ummahat yang ini, induk yang ini, tidak lepas ya, yang 4 yang ini. Semua ya, tidak akan melepas. Apalagi yang The Legend. Nah, The Legend itu yang ini nih. Karena beliau Ibnu Jarir At-Tabari, yang beliau itu yang awal mula menyusun tafsir berdasarkan sanad. Dasarkan sanad, tanpa judul, tanpa ini dan sebagainya. Contoh ya, biar paham. Ini hanya sebatas wawasan ya. Ummahat akhwat biar paham tentang seputar Al-Quran. Contoh, tafsir Ibnu Katsir itu bisa menjadikan rujukan ulama sekarang. Contoh ya, alhamdulillah ada kitab di rumah namanya tafsir ini Aunur Rahman. Aunur Rahman, ini tafsir ya. Aunur Rahman, penulisan Profesor Sulaiman ya, Sulaiman Al-Lahim. Profesor Sulaiman Al-Lahim, hafizahullah taala. Masih ada beliau ya di Ummul Qura di Makkah. Nah, ketika saya baca Aunur Rahman tafsir ini tidak lepas daripada ini. Banyak mengcopy paste gitu kalau bahasa sekarang. Banyak mengcopy paste pendapat beliau masuk ke kitab tafsir Aunur Rahman, Profesor Al-Lahim. Profesor Al-Lahim ternyata beliau salah satunya mengambil daripada tafsir itu. Hanya dengan gaya yang lebih mudah gitu ya. Nah. Bentennya. Enggak jelas. Ohnya udah ngahurung kerung. Siap atau non? Non, Jadi maksudnya ini memang pengaruh ke abdi.
Ahehok pisan. Ya, jadi ini sebagai gambaran saja. Ini mengcopy paste dari sini, tapi dengan tambahan-tambahan yang lebih sempurna. Gitu. Dengan di zaman sekarang pakai judul gitu. Nah itu sebagai gambaran ummahat akhwat bahwa tafsir-tafsir yang ada di sini itu tidak harus bentuk fisik sekarang atau baru berapa puluh jilid. Di perpustakaan sudah ada, di Baitur Rahman ada ini juga ada, ini belum kalau yang ini. Kemudian yang terakhir yang keempat tafsir Bagawi. Al-Baghawi. Nama kitabnya Ma'alimut Tanzil. Kalau Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, Al-Baghawi nama imam ya, nama ahli tafsir Al-Baghawi. Nah, ini tafsir-tafsir nanti kalau ke depannya sudah suka Quran ya, sudah suka cinta Al-Quran ya. Satu itu, kedua bahasa Arab terus menambah, maka nanti teruskan perjalanannya. Setelah kita belajar Al-Quran baik secara lafaz ya. Quran secara lafaz, maka tingkatan berikutnya adalah menggali tafsir ummahat yang ini. Tidak harus semuanya ya, habis waktu kita ya. Kita lebih cenderungnya kemana gitu. Misal ingin yang Ibnu Katsir, misal, udah fokus yang di situ, baca terjemah, terus baca kitab. Ini zaman sekarang harus disanding dengan terjemah biar memudahkan. Kalau ada videonya itu silahkan. Dan itu masya Allah ya, kalau terus memperdalam. Kan masalah nanti naon, sok malas maca teh, inginnya mendengar gitu. Iya eta. Itu ya. Pisan. Di mana-mana malas baca dosa dah, jangan nundutan, mending mendengar ceramah. Ingat ummahat akhwat beda ya, ceramah yang disampaikan di medsos dengan kajian takhusus seperti ini beda. Karena asatidzah, ustadz, mubaligh menyampaikan di umum itu umumnya. Kalau ini pasti teksnya dibaca satu demi satu, ditelaah, pasti beda rasanya. Beda rasanya. Nah itu disebut ummahat. Mau buktikan ya? Mau buktikan dulu ya. Nanti yang selanjutnya nanti kita cukup dibacakan saja. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Kita ceknya di seluruh tafsir. Memang agak berat ini ya. Agak berat, tapi setidaknya kita tahu ingin menafsirkan satu ayat, itu ya intinya. Ingin menafsirkan satu ayat, 4 kitab tafsir ini hitungan detik langsung bisa terbuka. Tapi kembali ke yang tadi kan, yang di awal bahwa ini kan aplikasinya Arab, jadi tidak ada bahasa Indonesia. Walaupun sebetulnya bisa. Jadi kalau ummahat akhwat belum tahu ini cara bacanya, tinggal perintahkan saja, tolong beri syakal, berebet sekarang mah. Jadi jangan dianggap wah sudah hese gini gitu. Tidak. Hanya kita ikon-ikon ini dulu yang harus paham. Nanti ketika masuknya itu tinggal minta untuk diberi syakal kalau belum ada. Kalau belum tahu terjemahnya, minta terjemah. Tolong terjemahkan dengan bahasa yang tepat, misal sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof. Maka dia akan menerjemahkan, dan itu masya Allah lebih pintar daripada kita. Pinter bisa. Pinter. Maka di majlis taklim itu ya jangan lihat ke ustaznya yang pinter, jangannya. Alah, semuanya juga sekarang. Oh, ustaz anu pintar luar biasa. Alah kalau mencari kepintaran. Kalah semuanya sekarang, zaman sekarang ya. Sebenarnya kalah. Kalaupun mau kajian itu lihatnya kepada berakhlaknya gitu ya. Kemudian semangatnya gitu. Yang penting itunya. Kalau cerdas mah ada anugerah di Allah gitu aja. Paham maksud anugerah di Allah? Iya. Bakat diajar puluhan tahun tuh bisa we bahasa Arab. Tapi kan itu anugerah.
Yang penting istiqomah. Istiqomahnya bukan karena kecerdasan. Tuh. Percuma cerdas juga ya, tapi tidak mau belajar ya. Percuma. Makanya cari ya komunitas yang bisa menjaga ilmu-ilmu yang begini. Ilmu yang begini itu masya Allah tidak bisa dihargakan, tidak bisa dihargakan, tak ternilai. Kenapa? Karena di akhir zaman ini atau sok naon atau kita belajar nahu, sorok, terus logoh, padahal bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia, itu kan bahasa Arab. Tapi karena kita istiqomah, tidak ingin ijazah, tidak ingin kelulusan, tidak ingin itu apapun, tapi kita ingin kebarokahan, akhirnya kita tanda kutip ya memaksakan diri hadir. Dan untuk dipaksakan mau hadir. Apalagi Ramadannya awaknya benten. Kita buka ya, kita coba apa ya, satu kata lah dalam Quran, jangan terlalu banyak karena oh iya kemarin sudah dibahas jahe, apa ya bahasa Arab? Zan. Dalam Quran kan ada zan, zan, jabil. Ya? Nah, kita coba mudah-mudahan yang ada namanya acak ya. Diacak apakah zan jabil ini menurut tafsir yang 4 ini ada tidak? Walaupun sebetulnya tidak ini, tapi yuk kita coba. Klik ini ya. Zainun jim ba ya lam. Bahasa Arabnya ini, bahasa Indonesia adalah jahe. Tapi dibahas. Bahsun. Ya. Mundur. Ini mundur bahasa bukan maju ya, karena Arab itu dari kanan ke kiri. Nah, kliknya za dulu, Arabik dulu ya. Nun, ba tuh jai dulu. Zai, nun, jim. Nah, tidak lengkap juga 3 huruf langsung ke klik. Ada berapa tuh? Ada dunataij, hasil penelusuran bilangan. Satu. Satu. Berarti kata zanjabil di dalam Quran ada berapa? Satu. Cek saha gitu. Cek saya. Memang ini aplikasi sudah benar. So, kalau tidak percaya ngabuburitnya dari Al-Fatihah sampai Anas, kata zanjabil kan ternyata diabadikan Al-Quran hanya 1 kali. Dan itu benar, pasti, jangan ragu. Karena aplikasi itu memang sudah disetting begitu ya, aplikasi itu. Nah, surah apa? Surah Ayat berapa? 17. Masya Allah. Langsung kan? Surah Al-Insan ayat 17. Umat ada? Udah ini belum? Udah terdownload? Sudah. Yang belum nanti beritahu ya, karena kita dipraktekkan ini ya. Yang apa? Kalau Arabiknya harus muncul, harus ngedownload Arab Saudi, tapi ya, Arabiknya yang Saudi Arabia. Biar ini ya. Baik, ini kan zanjabil di surah Al-Insan ayat 17. Baik. Teksnya, tuh lagi-lagi teks Al-Qur'an. Lagi-lagi teks Al-Qur'an. Lihat di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Oh, berarti ini teksnya. Dan nanti mimpikan ya ummahat akhwat, mimpikan atau cita-citakan saat membaca teksnya dulu ya. Saat membaca teks Al-Quran minimal sudah terbayang anwa kalimah, terbayang jenis-jenis kalimah. Oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini haraf. Minimal itu ya. Jadi bukan minimal, sudah luar biasa menentukan isim fi'il haraf. Nanti kesananya terjemahnya ya. Terjemahnya apa? Baik, kita lihat wa yusqauna wa huruf
Betul ya? Ya. Huruf apa? Huruf A. Atau yusqauna isim fi'il harap. Fi'il madi mudhari amr. Yang mudhari. Mudhari. Fiha berapa kata? Fiha dua. Satu. Fi itu apa? Huruf jar. Harap jar. Ha apa? Domir. Isim domir. Kaksan isim fi'il harap. Isim. Isim tandanya Tanwin. tanwin. Kana isim fi'il harap. Fi'il. Kana isim fi'il harap. Fi'il. Fi'il. Fi'il madi ya. Ya. Mizaju. Mizaj. Mizaj. Isim. Isim bagus. Ha Isim domir. isim domir. Zanjabila Isim. isim tandanya Tanwin. tanwin. Nah, wa yusquna fiha katsan kana mizajuha zanjabila. Berarti tulisannya kalau dalam Quran tambahkan alif lam dan tanwinkan. Zanjabil. Tuh. Jahe ya bahasa kitanya. Wa artikan wa dan yusquna. Sekolah apa ya? Ini fi'il apa tadi teh? Yang mudhari. Mudhari. Mudhari ada dua, ada yang mudhari maklum, ada mudhari. Majhul. Nah, kalau majhul berarti artinya di. Ya, Di. Berarti fa'ilnya kan domir apa? domir huwa. Huwa humahu yusqauna dari sako. Sako iya. Ada waw nun. Sebelumnya ada iya, yu. Oh, berarti domir Domir hum. iya. Mereka yusqauna itu diberi minum. Diberi minum. Wa dan yusqauna mereka diberi minum. Fiha fi di dalam ha-nya. Nah, paling kan mundur ke belakang ya. Ya. Ini kembali ke jannah. Jannah itu surga. Surga. Apa yang diberi minum? Kaksan. Nah, masya Allah ya. Kasan apa kak? Jadi rindu ya, rindu surga. Hari rindu surga pertanda apa? Yang maunya. Rindu surga ya, siap mati nggak mau. Kan rindu surga mah itu. Wa yusqauna. Ini sebagai gambaran. Fiha. Hadis ini kembali ke surga ya. Al jannah. Surga. Wa yusqauna fiha kaksan. Kaksan apa nih? Kaas. Wa kaksan dihaqa. Surah An-Naba. Nah, kaksan di situ sama dengan kaas di sini. Gelas. Nah, gelas. Piala. Gelas ya. Nah, kan itulah ke apa ya? Kenikmatan. Ummahat akhwat, nikmat saat kita baca Quran terbayang. Ketika kita terbayang ini, oh, pas baca itu bacaan lisan kita membaca wa yusqauna fiha, tapi hati kita bisa memahami inti daripada ayat itu, intinya. Oh, diberi minum gitu. Yang di dalam surga itu kaas gelas. Tapi gelasnya yang hiji deui kubun, sama gelasnya. Yang dari kubun apa? Yang kemarin di Durusulullah Aquabun, gelas. Hanya ingat kalau ada istilah kapsun, gelasnya gelas yang dia seperti ada ininya. Gelasnya apa namanya? Sloki kayak sloki. Yang ininya, ini gelas. Saya ambilnya begini. Iya. Ada tangkainya seperti piala, ya gitu ya. Gelas-gelas seperti piala, nah itu sudah berubah jadi kaas. Kaas dan kaas yang gelas seperti piala itu sudah ada isinya. Kalau ku belum tentu, baru gelas saja. Mungkin ada isi, mungkin tidak gitu. Kubun itu gelas.
Tapi kalau kaas dia gelas sudah ada ini menunjukkan gelas yang sangat mahal lah gitu. Sangat bagus, gelas yang sangat bagus. Kemudian nanti kita diberi minum di situ. Nah, apa isi gelas? Nah, di sini ditambahkan isinya, sifatnya, naatnya. Ka'san. Terus kana mizajuha. Mizajuha. Zan jabila. Masya Allah. Habisnya. Coba yang ini. Karena ada ya. Karena mizaj juha. Karena mizajuha zanjabil. Ingat ini jumlah ya. Ya. Jumlah karena mizajuha zanjabil jumlah. Ada jumlah setelah nakiro. Naat. Jadi ilmunya muncul ya. Ya. Berarti sebagai Naat. Naat itu apa? Sifat. Gelas ini punya sifat. Sifatnya ini. Gelas ini ada keterangannya, bukan sembarang gelas, tapi ini isinya. Gitu. Makanya betul saat kita membaca Quran, sejatinya kita akan paham nanti gramatika bahasa Quran itu nikmat, pokoknya indah, gitu. Indah. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Sudah terbayang oleh kita. Nah, satu waktu itu kita di kelas kita ini ya, di Ababul Jannah diharapkan semuanya, bukan seorang per orang, semuanya saat baca Quran terbayang lafaz ini. Yang ini mah nanti, yang ini mah. Tapi nanti target utamanya bisa membaca seperti ini. Kalau terjemah ya tinggal buka kamus lah terjemah mah. Yang penting tahu ini isim fiil haraf marfu mansub majrur majzum dan sebagainya. Kedepannya itu makanya i'rab Quran kegunaannya ke sana. Tapi untuk masuk ke tahap itu ya harus sabar ya. Dan yang harus dioptimalkan itu adalah doa kita langsung ke Allah. Allah yang akan membukakan kalbu kita. Tanpa dibukakan kalbu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menelaah bacaan-bacaan Quran dari makna. Ini makna ya. Target kita sudah makna, bukan lagi lafaz. Tidak kita tanyakan mat dan hukum-hukum tajwid, tidak, tapi kita melihat ke teksnya dari maknanya. Itu kan sudah terbayang maknanya. Saya artikan ya. Dan mereka diberi, kan sudah apa yang diberinya, bukan memberi, diberi minum di dalam surga itu gelas yang ada apa? Segelas minum. Ada ininya, gelas yang keadaan mizajnya itu dengan campuran jahe. Mizaj itu campuran. Yang tahu tip nabawi akan tahu mizaj ya. Mizaj itu campuran. Mizaj itu tulisan begini ya. Diagnosa mizaj. Kebetulan dulu pernah mendalami tentang bab kesehatan. Sedikitnya tahu tentang apa itu mizaj. Dibagi 4 tambah 2 tambah 4 lagi jadi 8. Itu mizaj, campuran. Jadi satu gelas di dalamnya air tapi dicampur dengan jahe. Masya Allah, ini surga. Jahe ternyatanya. Jahe. Kita bahas terjemahnya jahe ya, zanjabil. Tapi kita lihat nanti, lihat di tafsir yang begini. Tafsir yang induk, tapi kita akan terbayang di surah ini ya, Al-Insan, kata zanjabil itu begitu. Makanya kalau kita perhatikan di sini, minuman di surga itu pasti sangat bermanfaat bagi badan kita, pasti. Kecuali satu saja, apa? Minuman dan makanan surga yang ada dalam Al-Quran itu bermanfaat. Kecuali satu saja yang tidak bermanfaat di dunia, yaitu apa? Homer. Homer mah ada yang manfaatnya. Tapi di dalam surga itu, Masya Allah, homer. Min khomrin lazzatil lisyaribin. Homer yang lezat bagi yang meminumnya di surga.
Nah, kan kita tahu ya, orang yang orang yang meneliti itu, oh ini jahe, nah, cari komposisi jahe, cari kegunaannya, cari efek-efeknya daripada konsumsi jahe, akan ketemu. Bagi yang ahli Quran itu nanti dia menjadi ahli jahelogi, 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 ahli perjahean. Setiap orang yang mendalami Quran, insya Allah ilmunya akan terus berkembang. Gitu. Kan pasti mikir ya, kenapa minuman jahe di dalam surga? Itu akan terpikirkan, pastilah itu. Makanya terus ya, cintai dulu bahasa Arab. Cintai dulu bahasa Arab, perjalanan panjang untuk menerjemahkan, ya, belum tafsir. Perjalanan panjang untuk kita bisa menentukan isim fi'il harap, untuk menentukan bagaimana kedudukannya, i'rabnya itu tidak mudah. Makanya bersyukur ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan di majlis taklim Abwabul Jannah ini. Tanpa keistiqomahan ya kita tidak bisa memahami tentang yang ini. Karena satu momentum di mana kita merasa saadah, bahagia pas baca Quran teh, jadi paham gitu ya. Paham. Dzalikal kitabul la raiba fi. Sudah mah terbayang tulisannya, juga maknanya langsung. Karena itu kenikmatan. Kenikmatan. Maka sok istiqomahkan yang ini. Baik. Kita coba telusuri Zanjabil ini ya. Di 4 yang ini. Nah, di situ ada tulisan paling kiri yang biru, tulisan begini. Sudah kemarinnya? Ikhtar tulisannya. Pilihlah, pilihlah, karena dia fi'il amr. So klik ikhtar. Karena tafsir. Yang tadi ya, yang tafsir, yang tafsir. Klik lagi. Ya. Pilih ya. Yang tadi lagi yang Zanjabil dulu ya. Tetap dibahas. Sekarang ikhtar. Nah, sudah muncul. Kita mau tafsir Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. Ibnu Katsir. Nah, sekarang klik ya, jangan Ibnu Katsir dulu. Yang atas dulu. Yang atas berarti Tabari. nah, itu ya. Yang At-Tabari, klik saja At-Tabarinya. Nah, sudah, Masya Allah nih. Qawarir. Tapi yang matanya ada masalah mah kan rada harap ya gitu. Kecuali kalau pakai tab seperti ini. Nah, lihat di sini Masih. ada semuanya. Ini. Nanti di sini dulu saya klik. Apa Bu? Oh, dia nggak bisa. Apa itu? Enggak, langsung aja. Langsung ke Langsung. mana? Langsung ke At-Tabari. Oh, ini dia Dan ini kayak atas. atau yang tadi masih yang tadi, jangan dirubah. langsung ini. Nah, ada. Ada. Oh, yang bunuh dia. Imam, lihat paling atas, tafsir At-Tabari. Ya. Ada tulisan di pinggirnya strip. Nah, ini nama asli beliau Ibnu Jarir. Nah, nama asli Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari. Maka sering disebut tafsir At-Tabari, sering disebut tafsir Ibnu Jarir gitu ya. Kadang disebut lengkap. Buka tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Wafatnya kapan? 310 Hijriah. Tuh, di sini kan sudah diabadikan. Wafatnya tahun 310. H itu artinya apa? Hijriah. 310 Hijriah. Abad berapa 310 Hijriah? Abad 3. Bisa menentukan abad? Abad 3. Wafatnya 310 Hijriah. Berarti abad berapa beliau Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Abad ketiga. Nah, ada yang tahu? Kalau melihat begini, kalau 301 ya, 301 sudah masuk abad keempat. Jadi Imam At-Tabari hidup di abad keempat. Ya, karena abad ketiga akhirnya kan ada tuh beliau 299 masih hidup. Dan biasanya wafat. Biar paham nantinya saat buka aplikasi, karena begitu saat aplikasi tidak boleh asal kitab ini, tapi harus ikon-ikonnya itu
dibaca gitu biar paham. Nah, kan yang kita kaji adalah surah Al-Insan yang ada kata zanjabil ayat 17, tapi ternyata Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau menafsirkan sekaligus 3 ayat ya. Ayat ke 16, 17, 18. Tapi kita bukan fokus yang ini, bukan. Kita fokusnya kata apa? Zanjabil. Nah, lihat ke bawah itu ada zanjabil. Cari pokoknya bukan khawariro, itu kan tidak kita sedang tafsir. Cari ya, nanti ketemu di kata zanjabil, mudah-mudahan ada ya. Zanjabil yang wayusqauna pokoknya. Paling ada wa qauluhu wa yusqauna fiha. Nah, itu betul. Wayusqauna wa qauluhu wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabil. Nah, lihat. Ini kan kita tidak tahu apa cara, satu bacanya ini gundul, kedua terjemahnya tidak tahu. Nanti bisa dibuka nanti dengan menggunakan teknologi. Satu di antara AI ya. Satu di antara AI di antaranya. Tapi di bawah ada yang tebal. Di bawah ada yang tebal. Di sini ternyata perbedaan ulama dalam mentakwil, dalam mentafsir apa yang dimaksud dengan dicampur minuman mereka dengan zanjabil, gitu ya, dengan jahe gitu. Bu, kalau yang Al-Insan Makkiyah Madaniyah, surah Makkiyah, surah Madaniyah. Makkiyah, berarti Nabi sebelum hijrah. Berarti Nabi berada di mana kalau sebelum hijrah? Di Makkah. Di Makkah. Pertanyaannya, hari orang Makkah hafal jahe? Tuh Kak, Indonesia nah jahe. Orang Makkah, orang Arab. Ketika Nabi ada di situ gitu. Tak acana jahe Ustaz. Ada tidak rempah-rempah itu dulu itu ya? Rempah-rempah ada tidak? Ada. Nah, jadi kita tuh akan menerawang ke sana. Indonesia we. Ya bisik ya. Orang Arab teh tak hafal naon-naon jahe teh gitu. Tidak mungkin, pasti hafal. Dan di surga itu akan diberikan minuman campur jahe. Masya Allah, orang Arab itu mereka langsung tahu gitu. Mereka langsung lebih duluan tahu. Orang Iya, sana betul. lebih duluan tahu. Tapi kan kalau bercocok tanam di Makkah kan gersang. Iya. Dan kita cari telusuri, ternyata orang Arab itu sering rihlatas syita'i wasoib, sering rihlah berbisnis ke waktu apa? Musim Dingin. panas dan musim dingin dan musim panas. Nah, biasa musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam, ke atas. Nah, rempah-rempah yang banyak itu di negeri Yaman. Ada yang mengatakan di negeri Syam. Tapi terlepas dari perbedaan itu, orang Arab memang tidak bercocok tanam. Tapi jahe pasti didapatkan apakah di Syam atau di Yaman. Dan makna jahe mereka paham. Makanya apa ya, Quran itu jadi kita bahagia ya. Adanya kehadiran Al-Quran ini bisa membuat orang-orang Arab sendiri yang paham tentang gramatika bahasa terkesima. Cing, dari mana Nabi bisa menjelaskan bahwa nanti di surga akan diberikan satu gelas air dicampur dengan jahe. Nyamun bahasa orang di dia naon tah? Minuman tah? Maya jahean teh. Wedang. Bandreng. Ya gitu lah gitu. Dan tidak mungkin kita terbayang hanya pendekatan saja. Nah, jahe teh begitu. Dari segi kebermanfaatan, apalagi sekarang yang bisnis jahe khusus ya, yang di apa ya, di roda-roda sekarang kan di mana-mana ada. Di
Sudi mampir di flyover itu kan ada khusus jahe, apapun rempah-rempah pasti jahe jadi nomor wahidnya. Oh, berarti khasiatnya luar biasa. Nah, Nabi itu seorang ummi, tapi saat mengantarkan surah Al-Insan ini, orang Arab, khususnya ayat ini dulu ya, karena banyak orang Arab akan merasa ya ini adalah bukan ucapan Nabi. Bukan, ini adalah wahyu. Jadi dalam surga ada jahe, diminum nanti oleh penduduk surga. Karena itu, masya Allah membuat mereka itu luar biasa. Takjub ya. Paling penting ya belajar sirah nabawiyah. Penting belajar sirah nabawiyah itu dari mulai awal sampai akhir ya. Tapi tetap ya, anak nasihati diri dan umat dan akhwat, tetap jangan lepaskan kajian bahasa Arabnya. Kita belajar pokoknya. Ustaz, pokoknya 1 tahun, 2 tahun saya akan belajar ke kitabnya. Sekarang mau merintis dulu. Nah itu dulu gitu. Pengarau kusikunya. Paham mengarau kusiko Bu Nudia? Susah. Mengarau kusiko ini siku. Kalau mengambil kan oleh tangan tuh, tangan. Didapat sebegini. Saking Banyak tuh. Tapi karena saking ini dirawu oleh siku, bukan nggak tangan. Tuh kan apa yang didapat. akhirnya nggak dapat apa-apa. Maksudnya begini ya, bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Silakan saja kalau banyak waktu. Kalau ada satu majlis taklim, kemudian sedang kita cinta bahasa Arab, hadiri segera, segera hadiri, kuasai, ya, kuasai betul-betul apa yang diajarkan di kelas tersebut. Nah itu terus tiap pekan, tiap bulan itu terus diasah dulu, 1 tahun cukup. Nanti baru keturus, insya Allah akan mengikuti. Insya Allah ya, akan mengikuti. Hanya godaannya luar biasa ya, berat godaannya. Karena pengalaman ya, saya juga sama dulu pernah futur ya, pernah futur tapi mungkin dari doa ya, doa orang lain gitu, doa yang lainnya itu menjadi semangat kembali. Nah ini apa namanya, Zanjabil. Itu nanti kita bacakan ya. Tapi perbedaan pendapat intinya zanjabil itu adalah jahe. Sekarang mundurnya yang X, atas kiri X, berarti X keluar. Ya. Udah beres Tobari. Ke nomor 2 yang tafsir Ummahat apa? Tafsir Ibnu Nah, Katsir. sekarang klik Ibnu Katsir. Bisa ya? Ya. Oh, ini lebih banyak lagi. Masya Allah. Ibnu Katsir mah beliau dari ayat 13-nya. Tadi mah kan 13 hanya 3 ayat. Ini mah ayat 13 sampai ayat 22. Tapi sekali lagi yang kita fokuskan bukan semua ini, tapi kata zanjabil di ayat 17. Berarti scroll ke bawah. Ya. Harus ketemu kata zanjabilnya. Yustaquna fiha kas. Nanti kalau kajian tafsir ya ke depannya ummahat akhwat, kalau ingin nikmat kajian tafsir, hafalkan dulu surat yang akan dibahas. Itu beda dengan yang belum hafal. Misal kajian di Abwaabul Jannah menggali tentang surah Al-Insan. Nah, itu mah hawayana hafalkeun heula gitu. Untuk hafal tong lebet pokoknya. Insyaallah. Kalabur ya. Tapi tidak ya, saya biasanya kalau ada yang harus dipastikan untuk ini hafal, harus hafalkan. Kalau hanya paham. Ada kata zanjabil? Ada. Qauluhu yusqawna. Nah, lihat. Wa qauluhu ya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Wa yusqawna yakni al-abrar aidan. Oh, mereka di situ al-abrar. Orang-orang yang berbuat baik. Ashabul abrar, ashabul maimunah itu. Saya bacakan dulu ya. Fi hadhil aqwabi ka'san ai khomron. Oh, Ibnu Katsir memahami ka'san itu bukan hanya gelas saja, tapi ada homer tuh. Homer kan tidak sembarang beliau menetapkan bahwa ka'san gelas yang tadi
kita artikan dalam tafsir Ibnu Katsir ada kata ai itu yaitu ai-nya eta itu kasan yaitu homer. Tapi homernya karena mizajuha zanjabila. Nah, lihat di bawah. Nah, ini berarti telaahan Ibnu Katsir yang dari fatarotan sampai akhir ini pendapat beliau. Kalau khas ya, kalau khas makalah saya pasti berwarna apa? Ada yang tahu makalah tafsir saya? Karena di juz 30 beres, juz 29 beresin juz 29 ada berwarna merah. Kalau merah itu pendapat beliau. Saya bacakan ya. Yang dimaksudkan mizajuha zanjabila dicampur dengan jahe fatarotan. Maka tarotan kadang-kadang tarotan itu ya yumzaju tamizat dicampur lahum untuk mereka asyarabu minuman itu bil kafur dengan kafur. Kalau nggak bayangkan kafur tulis Kapur baru. bahaya. Kafur di surah Al-Insan kan ada kafuro apa wahuwa dan dia kafur itu baridun dingin. Ini yang teori mizaj yang tadi saya sebutkan, teori mizaj. Masya Allah ya, inilah telaahan ulama. Jahe panas dingin panas, kemudian kafur yang tadi dingin dimix. Nah itu inilah keseimbangan mizaj. So Ibnu Katsir sampai sebegitunya. Jadi kalau menafsirkan sing tenang gitu ya, tenang kita telaah, jangan ingin beres. Tapi arahannya ke sini. Awal-awal memang usah duit maca teh kumaha ieu teh. Awal lah. Nah, sebetulnya ini bisa diterjemahkan langsung. Satu, tarotan kadang-kadang. Yang kedua, watarotan, dan tarotan kadang-kadang dengan zanjabil, jahe huwa dan dia harun. panas. Harun jahe kan panas, kafur dingin, kadang di mix seperti itu. Untuk apa? Untuk ya tadila adil. Untuk Adil itu apa? Seimbang. Al-amru urusan itu. Kadang homer dicampur dengan kafur, kadang homer dicampur dengan zanjabil. Dan itu minuman ahli surga. Masya Allah ya, minuman ahli surga. Dan akan dipersembahkan. Nanti ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Nah ini sebagai gambaran ummahat, akhwat ya. Gambaran bahwa tafsirnya seperti itu. Ada 5 menit lagi. Udah itu ya. Sekarang ke tafsir yang ketiga. Siapa tuh? Al-Qurtubi. Klik Al-Qurtubi langsung. Al-Qurtubi. Wafat tahun berapa? Tahun 671. Nah, itu hafalkan 671 Hijriah ya wafat. Kalau Ibnu Katsir yang tadi? X lagi kalau itu X lagi kembali ke yang tadi 774 Hijriah. Sekarang X lagi kembali ke Al-Qurtubi. Cek urang mah tinggalnya cek urang mah kedahna nomor 2 teh. Iya. Harusnya ya? Iya. Tapi diawalkan Ibnu Katsir. Tidak ada kelebihannya. Nah di Al-Qurtubi sekarang cek yang zanjabil saja. Kawariro jangan kawariro ya. Kawariro teh botol. Yang wayus kauna. Ayat tuh gitu. Kalau ada berarti telah ditelusuri. Wa qala mujahidun. Yang ini aja Bu, yang wayus kauna pokoknya. Wayus kauna fiha ka'san.
Enggak ada, Ustaz. Ada. Cuma Ada tidak? Coba yang kauluhu tetap ada khasnya kauluhu wae. Ya, kalau wayusqona fiha ka'san. Nah, itu ada. Ya. Kita lantar berapa alenia, pokoknya per alenia. Ciri khas Ya. tafsir begitu ya. Kata per kata, kalimat per kalimat dalam satu ayat itu dibedah. Wa yusqawna fiha ka'san. Nah, itu ya. Ya. Terus kata Imam Al-Qurtubi, Wahia wahia amru khomru. Nah, sama tidak dengan Ibnu Katsir? sama Sama ka'san gelas di situ sudah ada khomer. Fil inai di dalam di dalam al inai ini apa? wadah. Bejana. Bejana wadah ya, wadah gelas tadi. Karena mizajuha zanja. Nah, ini tidak dibirukeun nih teh. Ya. Harusnya ada warna Biru. tanda kurung. Wartoskeun ka anu aplikasi. Ya sigaran Apa saya gitu. Biruan benar. Jadi kan bingung mana zanja. Iya. Ini nggak ada gitu ya. Harus itu biru kan ciri khas tafsir semua ini aplikasinya ciri khas biru. Ayat itu pasti biru yang ini. Nah, karena mizajuha zanjabila. Karena silatun apa silah Salah. nyambung. Ai maksudnya mizajuha campuran homer itu zanjabilun dengan jahe itu dan sebagainya. Oh, berarti sepakat zanjabil itu adalah jahe. Nah, itu terakhir setelah Al-Qurtubi, klik Al-Baghawi. Wafat tahun berapa? 516. 500. 16. Apa lagi ini? Tuh harusnya ke sini. Ada ciri khas nih kelebihannya. Kalau ini tidak boleh di nomor 2 kan harus nomor 1 karena semuanya mengacu ke Tabari. Tapi ternyata tuh Ibnu Katsir di nomor 1 kan. Saya baik langsung lihat ke Zanjabil. Zanjabil. Wayusqona fiha ka'san kana mizajuha zanjabil. Nah itu Ada betul. Yushawwiqu yushawiqu wa yutribu lewat wazanjabilu. Nah di sini mulainya. Dan zanjabil itu min dari apa apa kanatil arabu dari orang Arab yastatibuhu jiddan. yang Thayyib apa thayyib? Biasanya thayyib Baik. menganggap baik itu jahe jiddan, sangat baik. sangat baik. Berarti memandang jahe. Berarti ini judul apa bahwa orang Arab pasti tahu tentang zanjabil. Zanjabil itu satu minuman atau rempah-rempah yang sangat baik, thayyib. Karena orang Arab paham, sekali lagi nih, orang Arab ketika menemukan zanjabil terbayang, jadi thayyib pisan ini teh untuk badan mereka. Nah ini akibatnya lihat nah ini kelebihan Al-Baghawi Maka wa'ada ada berjanji Allahu hum. kepada mereka. Nah, Allah berjanji kepada mereka. Ya yang mendengar ayat ini annahum Sesungguhnya mereka yusqauna yang tadi itu diberi minum. Di mana? Fil jannati. surga Apa yang diberi minum dalam surga? Al-ka'sa. gelas Mamzujah mizaj dicampur, mizaj campur ya. Bi campuran dengan zanjabilil jannah. jahe surga. Jahe surga, bukan jahe bukan jahe padara. Nah, ini Jahe kelebihan surga. Al-Baghawi itu. Kalau itu saling melengkapi. Insyaallah. Ya, khususan jahenya jahe surga. Jahe Indonesia oke terus raos Ustaz. Sedikit tambahkan, Bu, tambahkan. Teruskan sedikit.
Kola mukotilun. Muqatil berkata, kata Imam Muqatil, ulama tabi'in, la yushbihu, tidak sama, tidak menyerupai zanjabila dunya, Ya. tidak sama antara Jahe surga dengan dunia. nah, itu. Ini ada di dunia kita sudah Pokoknya mah setiap lihat Ibnu Abbas, saya terjemahkannya. Ya. Setelah itu, setiap apa yang Allah sebutkan di dalam Quran dari apa-apa yang ada di dalam surga dan Allah menamakan itu, maka tidak sama itu semisal di dunia. Apapun, mau jahe, mau pisang, mau anggur, tidak sama. Tapi kenapa ada diserupakan ini? Biar terbayang gitu. Oh, minuman jahe gitu. Masya Allah ya, ini luar biasa. Ini 4 ini. Nah, begitu sajalah di kajian kita khusus Ramadan mengenal ya. Kita mengenal sebagai pengantar ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Setidaknya di hari ini kita bisa tahu ya 4 ulama ahli tafsir yang menjadi rujukan utama dan jadi tafsir itu diantaranya Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Baghawi rahimahumullah ta'ala. Baik, kita istirahat dulu ya. Ayo Pak Tarusan. Udah jam 9. Iya. Ustadz tadi yang yuskona itu fi'il madinya apa Ustadz? Asko, Asko. Yusqi, Asko ya. Asko, Yus. Yusqi. Memberi minum. Asal dari kepada apa? Sako, yasqi, sama asalnya di sini. Asko, memberi minum. Yang Yusko itu ya? Ya. Asako, yuski, sukyan. Ini apa? Masdarnya ya. Sukyan. Memberi minum, Sukyan. memberikan air. Non dari teko ke gelas teh. Naonnya? Dari teko ada air ke gelas kan? Nyurulung lah. Mengucurkan. Menyurulung. Nah ini bahasa Arabnya menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Tak bahasa Arabnya sako. Sako. Naon lah bahasa Sundana. Ya. Nyurulung. Atau menuangkan air dari langit ke bumi. Tis. Disko. Oh, dari sini. Oh, sako yaski sakyan. Nabi Sulaiman punya unta. Maka Nabi Sulaiman mengatakan naqatallahi wa Sukyan. kan ada supya minum. Jadi memberikan air dari wadah itu ke tempatnya untuk diminum, namanya asko atau sako. Baik, itu dulu ya. Kita istirahat, tapi tidak lama ya. Jam Iya. 5 menit lah 5 cukup ya. menit. Iya, 5 menit Ustaz. 9 lebih 1, nanti masuk 10 lebih 6. Kita siap Rasulullah. Enggak Alhamdulillah. Enggak ingat Ustaz.